Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang wanita tua bernama Bu Siti. Ia tinggal sendirian di rumah kayu sederhana, dikelilingi kebun pisang dan suara azan yang selalu membuat hatinya tenang. Sehari-harinya, Bu Siti berjualan gorengan di depan rumah dan sesekali membantu tetangga mencuci pakaian demi menambah penghasilan. Suaminya sudah lama meninggal. Anaknya, Rehan, satu-satunya kebanggaannya, kini tinggal di kota besar bersama istrinya yang cantik dan modern. Rehan dulu anak baik, selalu mencium tangan ibunya sebelum berangkat sekolah, rajin sholat, dan suka membantu warga. Tapi setelah lulus kuliah dan menikah dengan wanita kota, perlahan ia berubah. Kontaknya dengan Bu Siti makin jarang. Telepon jarang diangkat, pesan hanya dibalas singkat. Jika ditanya, alasannya selalu sibuk. Tetangga mulai melihat Bu Siti sering termenung sendirian sambil memeluk foto Rehan kecil. Tapi ia tak pernah mengeluh. Bahkan saat sakit demam tinggi, ia masih berkata, "Yang penting Rehan sehat di sana." Hingga suatu hari, Bu Siti menerima kabar bahwa ia akan segera diangkat sebagai penerima bantuan rumah layak huni. Bahagianya bukan main, tapi bukan karena rumah, melainkan karena ingin Rehan datang dan melihat bahwa ibunya tak lagi tinggal di rumah reot. "Rehan pasti bangga kalau lihat rumah baru ibu," ucapnya sembari menahan batuk. Sayangnya, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Saat ia menelpon Rehan untuk mengabarkan, telepon tak dijawab. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya Rehan menjawab singkat, "Ibu nggak usah sering-sering telepon, aku sibuk. Lagian aku sudah ada keluarga sendiri, Bu." Hati Bu Siti remuk, tapi ia tetap istighfar. Mungkin Rehan benar-benar sibuk. Ia tak tahu. Sang ibu kini mulai mengalami sesak napas dan sakit kepala terus-menerus. Beberapa minggu setelah percakapan singkat dengan Rehan, kondisi Bu Siti makin memburuk. Batuknya tak kunjung reda, tubuhnya lemah, dan setiap malam ia hanya bisa terbaring sambil menatap langit-langit rumah. Namun, satu hal terus menggema di hatinya, rindu. Ia rindu mendengar suara Rehan, rindu dipeluk. Rindu dipanggil Bu dengan nada manja seperti dulu. Suatu pagi, setelah sholat subuh, Bu Siti memutuskan untuk pergi ke kota. Ia tahu alamat Rehan dari surat lamaran kerja dulu. Dengan uang seadanya dari hasil jualan dan sedikit tabungan, ia nekat naik bus antar kota. Perjalanan terasa lama. Tubuhnya yang renta tak kuat duduk lama. Namun semangatnya untuk bertemu Rehan mengalahkan semua rasa sakit. Sesampainya di kota, Bu Siti kebingungan. Jalanan ramai, gedung tinggi menjulang, dan orang-orang tampak terburu-buru. Ia bertanya ke sana-sini, hingga akhirnya menemukan kompleks perumahan elit tempat Rehan tinggal. Di depan gerbang, ia dicegat satpam. "Ibu mau kemana?" "Saya ibunya Mas Rehan, mau ketemu anak saya." Satpam itu mengangkat alis, sedikit curiga. Tapi melihat wajah Bu Siti yang polos dan penuh harap, akhirnya dia menelpon Rehan melalui interkom. Tak lama suara Rehan terdengar. "Apa? Ibu? Suruh pulang. Jangan buat malu." Bu Siti yang mendengar itu dari belakang satpam langsung terdiam. Matanya berkaca-kaca, tangan gemetar. "Ibu cuma kangen, Fik," bisiknya. Satpam menoleh, bingung. "Maaf Bu, tapi beliau bilang tidak bisa menerima tamu. Mungkin ibu bisa pulang dulu." Hati Bu Siti terasa remuk, tapi ia tidak marah. Ia hanya menunduk, mengangguk pelan, lalu berkata lembut, "Baik nak, terima kasih." Langit sore mulai mendung saat ia melangkah pelan menjauhi rumah anak kandungnya sendiri. Ia bingung harus kemana. Tak ada saudara di kota, tak ada tempat berlindung. Akhirnya, ia berjalan ke sebuah masjid yang ia lewati tadi siang. Masjid sederhana di pinggir jalan. Ia masuk pelan-pelan, duduk di pojok ruangan, memeluk tas kecilnya. Malam itu, ia tidur di masjid.
Tak ada yang tahu bahwa malam itu Bu Siti berdoa sangat lama. Bukan minta panjang umur, bukan minta kekayaan, tapi hanya satu hal. Ya Allah, kalau aku harus mati di kota ini, matikan aku di tempatmu, di rumahmu. Tangisnya pelan, sajadah di pelukannya basah oleh air mata. Pagi itu, langit kota masih kelabu. Udara dingin meresap ke ubun-ubun. Di dalam masjid kecil yang sunyi, Bu Siti masih duduk di pojok ruangan. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. Tapi ia tetap menegakkan kepala saat azan subuh berkumandang. Dengan tenaga yang tersisa, ia berdiri perlahan. Wudu dengan air dingin membuat tubuhnya gemitar. Tapi bibirnya masih bergetar pelan, melafalkan doa. Selesai sholat, ia masih duduk lama di atas sajadah, memandangi mihrab dan mimbar masjid yang sunyi. Ya Allah, jika memang Engkau ingin memanggilku hari ini, aku ikhlas. Tapi jika boleh, izinkan aku memeluk anakku sekali lagi. Itu doa terakhir yang keluar dari hatinya. Tak ada yang tahu bahwa di pagi itu, Bu Siti sudah dalam kondisi sangat lemah. Sesak napas yang selama ini ditahannya mulai menghimpit dada. Matanya berat, pandangannya buram. Pengurus masjid datang membuka pintu sekitar pukul 6. Mereka menemukan Bu Siti sudah terbaring di pojok ruangan. Nafasnya tersengal, mulutnya bergetar. Orang-orang berdatangan. Beberapa jemaah berusaha memberi pertolongan, namun kondisinya sudah sangat kritis. Seorang ibu tua di masjid yang suci sedang menghadapi sakaratul maut sendirian. Tangis mulai pecah dari beberapa ibu-ibu yang mengenal wajah itu. Ini Bu Siti ya? Ibunya Mas Rehan yang kerja di Jakarta ya? Beberapa dari mereka mengangguk. Salah satu pengurus masjid menelpon ambulans. Tapi semuanya terlambat. Bu Siti meninggal dunia di lantai masjid dalam keadaan sujud. Dengan wajah tenang dan senyum tipis. Di saku kecil tasnya ada foto Rehan kecil yang mulai pudar dan secarik kertas doa. Ya Allah, bahagiakanlah anakku walau aku tak sempat melihatnya lagi. Berita kematian itu cepat tersebar. Banyak warga kampung mengenal Bu Siti sebagai wanita sabar dan salehah. Tapi yang membuat semua menangis adalah bagaimana ia meninggal. Di lantai masjid setelah diusir secara halus oleh anak kandungnya sendiri. Pagi itu, Rehan sedang sarapan bersama istrinya. Suasana rumah rapi dan mewah. Televisi menyala, tapi tak satu pun yang benar-benar menonton. Tiba-tiba, ponsel Rehan bergetar. Telepon dari nomor tak dikenal. Assalamualaikum Mas Rehan. Waalaikumsalam. Iya, ini siapa? Saya pengurus Masjid Al-Hikmah. Kami ingin mengabari ibu Anda ditemukan meninggal di masjid kami tadi pagi. Rehan terdiam. Apa? Di masjid? Kok bisa? Ibu Anda datang ke kota kemarin. Katanya ingin menemui Anda. Tapi beliau tidur di masjid karena tidak diterima di rumah Anda. Rehan membeku. Sendoknya jatuh. Napasnya mulai tak beraturan. Ibu? Suara dari telepon masih melanjutkan. Kami sudah membawa jenazah ke rumah duka. Jika Mas Rehan berkenan, tolong segera datang. Rehan menjatuhkan ponselnya. Istrinya bingung. Kamu kenapa, Mas? Dengan suara gemetar, Rehan menjawab. Ibu meninggal di masjid. Wajah istrinya sempat menunjukkan ekspresi tak percaya. Lalu berkata pelan. Kamu kan udah bilang ke aku, ibumu itu suka drama. Cukup! Rehan berteriak. Air matanya jatuh deras.
Ia bangkit dari kursi, mengambil kunci mobil dan berlari keluar tanpa sepatah kata pun. Dalam mobil, Rehan menangis seperti anak kecil. Semua kenangan masa kecil bersama ibunya seperti diputar kembali. Saat ia dipeluk kala sakit, saat ibunya berjalan kaki jauh demi membelikan sepatu baru, saat mereka hanya makan nasi garam tapi tetap tertawa. Dan sekarang, semua itu tak bisa diulang lagi. Rehan sampai di Masjid Al-Hikmah dengan langkah goyah. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena tangis tak henti sepanjang perjalanan. Di halaman masjid, beberapa warga dan pengurus tampak sedang mempersiapkan proses pemakaman. Di antara mereka, terbaring satu tubuh yang ditutupi kain putih. Ibunya. Rehan mendekat perlahan, berlutut di samping jenazah. Tangannya gemetar saat membuka kain penutup wajah. Begitu wajah itu terlihat, tangisnya pecah. "Ibu, maafkan Rehan, Bu. Astagfirullah." Ia menciumi tangan ibunya yang dingin. Semua orang di sekitar hanya terdiam, menyaksikan anak yang dulu tak mau menerima ibunya, kini menangis sejadi-jadinya di depan jasad sang wanita mulia. Seorang ibu tua, tetangga dari kampung, mendekat dan menyerahkan sebuah tas kecil milik Bu Siti. "Ini milik almarhumah. Beliau bawa ini kemarin. Isinya cuma baju ganti, obat batuk, dan foto kamu, Nak, sama surat kecil." Rehan membuka surat itu. Tulisan tangan ibunya masih jelas meski goresannya tampak goyah. "Rehan, kalau ibu tak sempat bertemu kamu, jangan marah ya. Ibu hanya ingin melihat kamu bahagia. Ibu rindu kamu, Nak. Ibu tahu mungkin kamu malu punya ibu seperti ibu, yang cuma tukang cuci. Tapi ibu bangga punya anak secerdas kamu. Semoga Allah selalu jaga kamu. Ibu selalu doakan kamu, setiap malam. Walau kamu lupa, ibu gak akan pernah berhenti menyayangimu." Surat itu basah oleh air mata Rehan. Ia menciumi kertas itu seperti ingin memeluk ibunya lewat tulisan. Pemakaman berlangsung dengan suasana haru. Banyak jamaah dan warga yang hadir mendoakan Bu Siti. Setelah dimakamkan, Rehan tak langsung pergi. Ia duduk lama di samping makam berbisik lirih. "Aku durhaka, Bu. Aku telah lukai orang yang paling tulus dalam hidupku. Aku malu pada Allah, pada ibu, dan pada diriku sendiri." Hari-hari setelah pemakaman, Rehan berubah total. Ia mulai rajin ke masjid, mengenakan pakaian sederhana, dan mulai aktif dalam kegiatan sosial. Ia mengundurkan diri dari pekerjaannya yang bergengsi dan membuka lembaga sosial untuk anak-anak yatim. Setiap Jumat, ia datang ke makam ibunya, membawa bunga dan air, lalu duduk lama sambil membaca Al-Quran. Kadang hanya diam, kadang menangis, kadang tersenyum kecil, seolah sedang berbicara dengan ibunya. Istrinya, yang dulu sering mencemooh dan membatasi Rehan, akhirnya meninggalkannya. Tapi Rehan tidak mencari pengganti. Ia merasa tugas hidupnya kini adalah menebus dosa, bukan mengejar dunia. Ia sering menceritakan kisah ibunya di berbagai kajian, di hadapan anak muda yang mulai lupa akan orang tuanya. Dengan suara berat dan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Saya adalah anak durhaka. Dan saya kehilangan ibu saya di lantai masjid karena saya malu mengakuinya. Jangan tunggu Allah menampar hati kalian sekeras yang saya alami. Jika orang tua kalian masih hidup, peluk mereka. Mohon maaf dan bahagiakan mereka sebelum tak ada lagi waktu." Cerita Rehan menyentuh banyak orang. Banyak pemuda yang menangis, menelpon orang tua mereka seusai kajian. Tapi bagi Rehan, tak ada satu hari pun yang ia lalui tanpa rasa sesal. Ia tahu doa ibunya terus mengalir hingga kini. Karena hanya cinta ibulah yang bisa tetap menguatkan, bahkan setelah maut memisahkan. "Ibu,
Andai waktu bisa diulang, aku akan memilih untuk memelukmu dan tak akan pernah melepasnya.